mengingat waktu, kita mulai saja ya acara kita pada siang kali ini ya, siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang hari ini kita insya Allah dapat melaksanakan kegiatan kita dalam rangka presentasi daripada calon ketua koperasi dan calon pengawas ketua koperasi, yang mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau membawa kita ke zaman yang serba modern pada saat ini. Kemudian berikutnya yang saya hormati, barangkali hadir Ibu Direktur sebagai Ketua Pembina atau sebagai pembina daripada Koperasi Pegawai RSUD Budi Asi. Yang berikutnya yang saya hormati Ibu Ketua Koperasi Ibu Ning Triwati bersama manajer Pak Robi. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengawas Koperasi Dr. Yulintari. Yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya para panelis atau para calon yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah hadir semuanya, yaitu Dr. Yulintari, Dr. Ananda, dan Dr. Hanani. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para anggota yang dapat hadir pada siang hari ini, yang akan mendengarkan atau mengikuti presentasi daripada calon ketua koperasi dan ketua pengawas. Yang berikutnya, sebelum kita mulai pada kesempatan hari ini, barangkali saya jelaskan dulu tata tertibnya ya. Tidak serumit sih, hanya sederhana saja, tapi mungkin saya sampaikan. Yang pertama, sesuai absensi yang memang kehadiran yang siang kali ini untuk presentasi yang pertama mohon didengarkan atau disimak. Yang pertama, Dr. Yulintari akan menyampaikan paparannya, kemudian Dr. Hanani, kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Dr. Ananda. Berikutnya untuk waktu presentasi kita siapkan kurang lebih 15 menit, maksimal 30 menit untuk penyampaian visi, misi, dan program kerja ke depan ketika nanti akan memimpin koperasi periode 2022 dan 2027. Itu aturannya nanti. Mungkin untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa saja interaktif bagi yang ada anggota yang mau menanyakan. Ketika masih ada kebutuhan waktu, untuk interaktif boleh dipersilakan untuk satu panelis 3 orang. Kemudian sebelum lanjut, ini ada pesanan ini. Dr. Hanani ternyata minta yang ketiga, monggo kalau Dr. Ananda berkenan maju yang kedua. Bagaimana Dr. Ananda maju yang kedua? Setuju Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Itu untuk peraturan presentasi pada siang kali ini. Kemudian berikutnya kami dari panitia pemilihan saat ini adalah merupakan rangkaian pemilihan dari awal kita penyusunan aturan, kemudian sampai dengan saat ini presentasi.
Kemudian nanti berikutnya setelah presentasi, para peserta atau para calon diberikan waktu untuk kampanye ya, masa kampanye. Di masa kampanye silahkan medianya masing-masing membuat daripada calon, kita persilakan dengan catatan kami panitia berharap tidak mengotori lingkungan atau semacam tembok atau dan lain sebagainya. Kita harapkan kita pergunakan media yang saat ini yang memang canggih dengan media sosial, apakah bentuknya flyer, poster, dan lain sebagainya, atau bisa secara langsung. Itu kita berikan waktu sesuai dengan timeline yang kita berikan. Kedepannya nanti ketika memang sudah waktu masa kampanye sudah selesai, kita panitia akan mengawasi ketika memang ada kampanye pada masa tenang setelah masa kampanye, ada aduan dan informasi yang mungkin masuk ke kita, mungkin kita akan memberikan teguran terhadap para calon. Kemudian berikutnya akan diadakan pemilihan secara online, secara Google Form. Jadi kita tidak manual lagi, dengan harapan sportivitas, kejujuran dan lain sebagainya kita terukur ya. Kemudian yang terakhir baru kita penghitungan. Itulah rangkaian-rangkaian yang nanti ke depannya akan kita lalui sebagai bahan informasi yang kita sampaikan. Baiklah, tidak berpanjang lebar, untuk presentasi yang pertama kepada yang terhormat Dr. Yulintari, spesialis neurologi, untuk menyampaikan paparannya kita berikan waktu maksimal 30 menit. Waktu dan layar saya persilakan kepada Dr. Yulin. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada panitia KPU untuk presentasi ini. Ini adalah kali pertama pemilihan calon ketua dan pengawas Koperasi Pegawai RSUD Budi Asih dilakukan melalui KPU, karena pengurus saat ini ingin menyerahkan kepengurusan koperasi yang sudah mulai. Mbak Pani, tolong dibantu Mbak Pani, itu kayaknya ada beberapa peserta di situ Mbak Pani. Visi misi masing-masing yang diembannya. Kalau melihat ke belakang berpuluh tahun yang lalu, koperasi ini kurang dikenal, bahkan ada beberapa karyawan yang tidak tahu apakah dia menjadi anggota atau tidak. Tempat kantor koperasi itu di mana, bahkan tidak mengenal pengurusnya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengharap atau saya berharap bahwa koperasi ini ke depan akan semakin dikenal oleh anggotanya. Syukur-syukur bisa dijadikan sahabat oleh anggotanya. Sebagai bahan perkenalan, mungkin ada yang belum kenal saya, itulah saya ada di kulinerologi. Saya mempunyai pengalaman di bidang koperasi. Pada tahun perkenalan pertama saya adalah pada tahun 2003. Kala itu, ketua koperasi terpilih saat itu adalah almarhum Dr. Beno Syahbanda, spesialis bedah, meminta saya untuk menjadi bendahara selama 3 tahun, kemudian vakum selama 8 tahun. Pada tahun 2013, saya diminta oleh ketua koperasi yang sekarang untuk menggantikan Dr. Gigi Endah yang mengundurkan diri karena kesibukannya. Hingga sekarang saya menjadi pengawas pada 2 kali periode ini. Amanah yang tidak ringan ini berlanjut hingga 2 kali kepengurusan saat ini. Atas dasar masukan dari pengurus yang lama dan beberapa anggota, serta melihat bahwa ada beberapa program dari kepengurusan yang sekarang yang belum selesai, utamanya adalah data program rutin pelatihan koperasi,
akhirnya setelah melalui pemikiran yang panjang, saya bersedia ikut pencalonan sebagai calon ketua koperasi. Pendidikan formal saya biasa saja, pengalaman kerja saya juga tidak perlu terlalu ditonjolkan, tetapi sebelum saya memulai visi misi saya, ada baiknya saya mengajak semua anggota untuk sedikit mengenal sejarah perkoperasian. Awal mulanya koperasi ini menjadi adalah karena ada perhatian dari seorang patih itu pegawai di kota Purwokerto bernama Raden Ngabei Arya Wirya Atmaja yang merasa terenyuh atau sentuh hatinya jika melihat banyak petani di desanya yang terjerat oleh rentenir. Atas dasar itu, beliau mendirikan bank simpan pinjam. Itu terjadi pada tahun 1895 di kota Purwokerto. 1 tahun kemudian, apa yang dibangun oleh beliau itu akhirnya menjadi bank simpan pinjam dan kredit pertanian Purwokerto. Baru pada tahun 1915 ada undang-undang tentang koperasi. Kemudian pada 1930 dibentuklah jawatan koperasi yang diketahui oleh J.H. Buke. Saya tidak tahu ini orang Indonesia atau orang asing. Kemudian pada tahun 1947 tanggal 12 Juli dilakukan kongres pertama koperasi se-Jawa di Tasikmalaya. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli inilah diperingati sebagai Hari Koperasi. Saya berkesempatan mengunjungi Museum Koperasi di Kota Bukit Tinggi. Seperti diketahui, dalam perjalanannya Bung Hatta banyak sekali mendorong timbulnya atau munculnya koperasi di Indonesia. Oleh karenanya, pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953, beliau akan menjadi Bapak Koperasi. Sekarang, visi dan misi yang akan saya sampaikan. Visi adalah mimpi saya ke depan. Saya bermimpi koperasi ini akan menjadi sahabat bagi anggotanya. Sahabat itu adalah lebih dari sekedar teman. Sahabat itu bisa berteman dengan langgeng lama itu karena adanya kepercayaan. Bagaimana bisa dipercaya bila tidak ada kejujuran? Jadi ke depan pengelolaan koperasi itu haruslah kepercayaan nomor 1 dan dikelola dengan transparan dan akuntabel. Bila ada kepercayaan yang tinggi antara anggota dan pengurus, maka sudah dapat dibayangkan bahwa unit-unit usaha akan maju dan berkembang. Banyak anggota yang ikut berkecimpung dengan koperasi, usaha-usaha koperasi, dan akhirnya akan membawa kesejahteraan untuk anggotanya. Untuk menunjukkan visi itu, ada beberapa misi yang rencananya akan saya jalankan bila saya terpilih menjadi ketua koperasi. Nomor 1, anggota adalah prioritas utama. Kesejahteraan anggota adalah yang utama. Berarti koperasi harus melayani anggota sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu adalah yang sesuai dengan undang-undang koperasi. Anggaran rumah tangga itu disesuaikan dengan keadaan tempat kita bekerja. Yang nomor 2, kami harus menyelesaikan program digitalisasi data koperasi berbasis web dan Android. Jadi ke depan semua anggota bisa mengakses data pribadinya dari handphonenya, dari laptopnya, dia tahu berapa simpanannya, dia berapa tahu dia punya plafon untuk pinjaman, dan dia tahu berapa lama lagi pinjaman itu akan berakhir. Yang ketiga, koperasi ini mungkin mengadakan kerjasama pengadaan barang dengan rumah sakit bila legalitas koperasi ini ada. KBLI itu adalah klasifikasi baku rangsangan usaha Indonesia. Koperasi ini sudah mengurus itu, yang tercantum di dalam NIP. Tetapi karena belum lengkap legalitasnya, saat ini koperasi belum dapat bekerja sama dengan RSUD. Karena koperasi belum mempunyai e-faktur. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya, jangan lupa memintarkan anggota. Jadi anggota itu harus diikutkan kursus yang berkesinambungan. Ini kerjasama dengan Dinas Koperasi. Saya ingat, seingat saya baru ada 1 kali in-house training bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Tak kalah pentingnya adalah karyawan koperasi pun harus diikutkan kursus
supaya pengelola koperasi ini menjadi semakin profesional. Kemudian mengembangkan unit usaha yang sudah ada dimaksimalkan. Saat ini produk primadona koperasi sesuai dengan pemikiran pertama dari Raden Ngabei itu adalah simpan pinjam. Saat ini primadona koperasi pegawai RSUD Budi Asih adalah juga simpan pinjam. Simpannya berupa tabungan simpatik, pinjamnya secara pinjam, simpannya selain simpatik ada deposito juga siap budi. Yang bersahabat, artinya kadang koperasi, pengurus koperasi harus nego dengan anggota, kadang plafonnya tidak cukup dari remu, tetapi karena ada kebijaksanaan, kadang bisa diambilkan dari TKD. Ini sempat terjadi. Kemudian jangan lupa untuk pengurus ini nanti akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk yang sudah ada di toko maupun di kantin. Selain itu, setelah semua internal ini tidak lupa juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan unit-unit usaha di luar. Program kerja yang akan saya terapkan bila saya terpilih menjadi ketua koperasi, saya harap juga anggota ini mencatat bahwa apa yang saya ucapkan ini bisa menjadi kenyataan. Jangka pendek adalah finalisasi program digitalisasi koperasi online berbasis web dan Android. Ini sedang dilakukan saat ini, mungkin baru selesai sekitar 80%. Sudah pernah tayang, sudah pernah dicoba, tapi karena belum sempurna, jadi sekarang belum bisa diakses lagi. Jangka panjangnya adalah in-house training, kemudian evaluasi dan monitoring berkesinambungan program digitalisasi dana tadi, kemudian meningkatkan unit usaha, baik internal maupun eksternal. Ketika saya berbicara mengenai meningkatkan unit usaha internal, harus diingat bahwa lahan di Rumah Sakit Budi Asih ini adalah tidak besar. Jadi kami harus memikir otak mencari unit-unit usaha yang tidak memakan banyak tempat. Harus ingat juga SDM yang perlu dipersiapkan. Secara internal ke depan, mungkin tidak waktu lama lagi bisa diakses mengenai pembiayaan sepeda motor, pengurusan jasa pengurusan surat kendaraan bermotor, jasa pengurusan tiket perjalanan, jasa pengiriman barang ini sedang kami jajaki dengan Tiki, mungkin bisa mempermudah anggota-anggota yang akan mengirim barang. Kemudian PPOB, Payment Point Online Bank ini adalah kemudahan untuk masyarakat atau anggota koperasi untuk melakukan pembayaran via perbankan. Ini nanti ada di toko kerjasama dengan bank. Jadi anggota itu bisa membayar token listrik, membayar BPJS, membayar listrik, atau membayar tiket kereta lewat toko koperasi. Sudah pernah ada 2 bank yang datang, Bank Mandiri dan Bank DKI, tetapi karena sedang kami jajaki, jadi ini sedang akan dirilis. Yang eksternal adalah melakukan kerjasama pembuatan toko dengan instansi lain. Ini sudah kami jajakin juga, ada penawaran membuat toko mobil dengan Puskesmas Kramat Jati, tapi sedang kami jajaki. Jadi, apa yang saya sampaikan visi misi tadi, itu tidak mungkin terjadi selama koperasi ini tidak punya legalitas. ADART sudah ada, ART sudah direvisi, NPWP sudah punya, NIK pun koperasi sudah punya, NIB nomor induk berusaha sudah punya. Kemarin baru selesai mengurus akte notaris untuk perubahan ART. Apa yang dikerjakan adalah melakukan perubahan pengurus, kemudian melakukan perubahan, melaporkan perubahan nilai SPSW yang dulu simpanan pokok itu 100 menjadi sekarang menjadi 200, simpanan wajib itu tadinya 20.000 menjadi 100.000 pada saat Dokter Banjar, itu baru kami laporkan. Nah, setelah keluar akte not dan surat pengesahan dari Dinas Koperasi. Setelah keluar NIB ini, kami sekarang sedang mengurus SPPKP. Ketika punya surat pengukuhan pengusaha kena pajak ini, barulah kami akan mempunyai e-faktur. Dengan e-faktur ini, koperasi baru dapat melakukan lelang pengadaan barang dengan rumah sakit. Selama tidak ada e-faktur, koperasi tidak bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Atas dasar itu semua, perlu kerja berat
dan perlu motivasi atau perlu bantuan peran serta semua anggota untuk mewujudkan rencana-rencana ini. Saya mempunyai moto kooperasiku, sahabatku. Izinkan saya sebelum menutup presentasi ini, saya ingin menyanyikan jingle song ciptaan saya yang saya dedikasikan untuk kooperasi. Si pegawai RSUD Budiasi, jayalah. Mohon maaf kalau tidak ada suaranya, coba ada suaranya. Kooperasiku, sahabatku, jadikan dia keluarga keduamu. Kooperasiku, sahabatku, maju jayalah kooperasiku. Kooperasi pegawai RSUD Budiasi, jayalah. Tidak ada suaranya, tidak apa-apa. Sudah, bisa diulang. Udah. Oke. Sebagai penutup, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kiranya itulah yang menjadikan visi, misi, program kerja yang saya ajukan sesuai dengan moto saya, kooperasiku, sahabatku. Saya mengharap ke depan banyak anggota yang menjadi sahabat koperasi. Mari kita bersama-sama membesarkan dan membangun koperasi kita tercinta ini. Kemudian sebelum menutup acara ini, saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Julintari yang sudah menyampaikan presentasinya ya. Waktunya juga tepat ya, 15 menit yang sudah menyampaikan visi misi serta program kerjanya disampaikan dengan sangat gamblang, jelas ya. Dan ini karyanya yang terakhir ini barangkali bisa dipromosikan juga masuk ke dapur rekaman ini, dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin semua yang hadir pada siang kali ini, sesuai apa yang saya sampaikan di awal ya, barangkali masih kita ada waktu sekitar 10 menit ya, barangkali mau ada interaktif atau hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan ya terkait visi misi program kerja ke depan terhadap calon Ketua Koperasi Dr. Julintari. Silakan dibuka mute-nya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ibu Desi barangkali ada yang mau ditanyakan, Dokter Dian, Ibu Dini, saya absen nih satu persatu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bila tidak ada pertanyaan ya atau sambil berjalan ya, Bapak Ibu sekalian bisa juga menyampaikan pertanyaan terhadap chat. Apa pertanyaannya, kemudian buat siapa, bisa juga nanti akan coba dijawab oleh para calon. Menginjak ke peserta yang kedua, ini juga masih sebagai calon Ketua Koperasi, yaitu kepada Dr. Ananda. Dengan hormat saya persilakan, waktunya sama, presentasi kurang lebih 15 menit, maksimal 30 menit.
kesempatan yang sama saya berikan kepada Dr. Ananda, waktu dan layar saya persilakan. Masih di mute, Dok? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ade. Ada apa? Mau Masih ada bertanya. udah Kita mulai mau belum? lanjut ya. Kita mau lanjut dulu nih, Dr. Ananda mau presentasi. Oh iya. Ah. Sudah lanjutkan. Dr. Ananda masih di mute, Dok? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukani, terima kasih Waalaikumsalam. atas undangannya sebagai KPU. Perkenalkan saya Lesya Budi, mencalonkan sebagai wakil dari pengurus koperasi. Kalau riwayat pekerjaan saya masuk di Rumah Sakit Budiasi ini sudah dari tahun 2004. Sebelumnya saya pernah 1-2 bulan di Budiasi, kemudian melanjutkan wajib kerja sarjana saya di Aceh, Lok Sumawe, kebetulan kembali ke Budiasi. Pengalaman organisasi yang saya inikan adalah dari tahun 2013 sampai dengan 2013 sampai dengan sekarang sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit Budiasi yang insya Allah tahun 2022 selesai. Kemudian di bidang organisasi di Perdosi Jaya saya menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Internal Perdosi Jaya. Kemudian sebagai Ketua Komite Etik Rumah Sakit Matraman dari 2019 sampai dengan sekarang. Baik, perkenalkan saya untuk mempresentasikan apa yang menjadi keinginan saya yang sebagai anggota koperasi untuk bisa kira-kira menjadi bahan renungan teman-teman untuk bisa memakai pemikiran-pemikiran yang bisa saya ungkapkan di sini. Jadi saya mempolakan menjadi suatu koperasi itu adalah sebagai wadah ya, sarana peningkatan kesejahteraan anggota karyawan Rumah Sakit Budiasi. Apapun jenis usahanya, saya berkeinginan koperasi itu adalah sebagai wadah ya untuk peningkatan kesejahteraan anggota karyawan. Karena koperasi itu dibentuk oleh anggota-anggotanya demi kesejahteraan bersama. Jadi di sini bersama. Untuk lebih dahulu saya membicarakan masalah koperasi, saya mengulas dulu betapa besarnya sumber daya manusia di Rumah Sakit Budiasi ini, sehingga banyak sekali yang bisa digali dari jumlah sumber daya manusia. Kita kenal ada tenaga medis, baik itu tenaga medis nakes ya, baik tenaga medis nakes atau yang non nakes,
dari tenaga umum itu totalnya 1.040 orang. Ya, terbesar di sini adalah perawat. Ya, perawat itu dari bidan dan perawat itu jumlahnya hampir 450. Jadi hampir setengah kurang ya, 45%-an itu adalah perawat. Dari tenaga penunjang juga cukup besar, ya, tenaga umum juga besar. Kalau di Sarikan di sini jumlah SDM total adalah 1.040. Ini saya ambil dari data terakhir, akreditasi terakhir, dengan pembagian PNS-nya 241 dan non-PNS 791 orang. Ini juga sangat harus kita pikirkan bersama-sama karena jumlah non-PNS ini besar juga, 791 orang. Seperti kita ketahui, nanti ada pembicaraan saya, perubahan-perubahan pola-pola penggajian itu sangat dinamis dan itu bisa bermasalah juga terhadap perkooperasian kita. Karena Pergub yang terbaru menggantikan Pergub 221, pola penggajian pada non-PNS itu diserahkan ke BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah. Jadi tidak lagi subsidi. Nah, itu jujur itu akan menggoyang usaha-usaha koperasi yang salah satu tadi adalah yang paling primadona tentunya adalah simpan pinjam. Remunerasi yang diterima oleh karyawan itu bisa bergoyang. Ya, untuk itu kita jangan terpaku pada sumber daya jenis usaha simpan pinjam saja, tapi harus mengaktifkan yang lain. Kalau kita hanya berpaku pada simpan pinjam mungkin nanti bisa menurun. Oke. Jadi kita mengenal sejarah koperasi itu dari tahun 1896 ya, Pati Arya dulu mendirikan, bahasa Belandanya Hulp en Spaarbank, itu artinya bank pertolongan dan simpan. Dia katanya pertolongan. Sebenarnya bank itu pertolongan, dengan kata lain bunga bank harusnya tidak boleh tinggi-tinggi. Harusnya bank pertolongan menolong orang. Tahun 1908 di Hindia Belanda Budi Utomo juga sudah mulai mempopulerkan. Terakhir Dokter Ananda, sepertinya gangguan sinyal ya. Halo Dok Ananda. Dokter Ananda. Dokter Ananda. Mas Fahrul, tolong dibantu Mas Fahrul. ada ini. Selanjutnya Pak Sukani ya, untuk ya, lanjut. Saya presentasikan adalah seperti tadi di depan adalah saya ingin mempunyai suatu visi bahwa kita harus menjadikan koperasi kita sebagai wadah sarana peningkatan kesejahteraan anggota karyawan RSUD Budi Asi. Apapun jenis kegiatan, apapun jenis inovasinya, apapun jenis terobosannya, itu harus menjadikan suatu keuntungan buat karyawan koperasi. Bukannya kita membuat suatu program malah menimbulkan ketidakpastian terhadap
peningkatan lingkungan koperasi. Misi saya meningkatkan unit usaha koperasi demi kesejahteraan anggotanya. Tentu yang sudah ada yang sudah bagus terus ditingkatkan, memaksimalkan kualitas pelayanan koperasi. Artinya kualitas itu tanpa kualitas yang baik kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pelayanan yang stabil. Kemungkinan bisa naik turun. Dengan memaksimalkan kualitas pelayanan koperasi, kita akan menjadi bisa dipercaya sehingga kemitraan kerja yang baik juga bisa dijalin dengan saling percaya. Kalau sudah terjadi kepercayaan trust, maka insya Allah anggota-anggota koperasi menggunakan produk-produk koperasi karena menganggap koperasi sangat bisa dipercaya dan menjadi pilihannya. Nah, ini tadi saya depan katakan tantangan ke depan masalah koperasi. Terjadilah perubahan pola anggaran ya dari gaji non PNS yang tadinya dibayar oleh pemerintah Pemda DKI 2022 ini harus diambil alih oleh rumah sakit sendiri sehingga berpengaruh kemungkinan menurut saya terjadi bisa pengaruh terhadap simpan pinjam. Untuk itulah nanti ada beberapa kiat supaya usaha koperasi simpan pinjam tadi tidak terlalu bergejolak. Saya memang nanti mengusulkan mengadakan suatu reorganize, kita bisa meneruskan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang mungkin nggak bisa atau ada yang kurang ini bisa kita evaluasi. Situasi pandemi COVID yang belum bisa ditentukan juga berpengaruh karena jujur saja pendapatan rumah sakit itu tergantung kepada jumlah pasien-pasien kita ya sebagai customer yang akan berimbas kepada pemasukan koperasi juga dari tenan-tenan makanan dan sebagainya, parkir dan sebagainya. Kalau pandemi COVID masih berlanjut, pasien yang datang ke kita juga berkurang, jumlah makanan-makanan yang yang dikonsumsi juga berkurang, itu semuanya mempunyai imbas. Jadi jangan dilupakan bahwa situasi pandemi COVID kita belum selesai. Beberapa ahli metodologi penelitian mengatakan bahwa 5 tahun ke depan. Jadi kita baru berjalan 2 tahun, jadi badai ini masih berjalan kurang lebih 3 tahun lagi. Jadi kita harus siap. Untuk itu kita harus mempunyai strategi yang kuat, bukan hanya ini dan harus mempunyai fight ya untuk bisa mempertahankan koperasi bisa lebih baik. Belum lagi ada persaingan unit-unit usaha di luar koperasi. Sekarang ini banyak beredar yang menjamur pinjaman online, pinjol dengan syarat yang mudah. Tetapi paling tidak dengan pinjol yang syarat mudah itu kita bisa adaptif dengan seseorang akan melakukan usaha simpan pinjam bila mana persyaratannya agak kurang friendly atau kurang memudahkan, maka akan terjadi kesulitan untuk melakukan pinjaman. Memikir 2 kali mau datang ke lantai 1, B1 ke tempat koperasi, mikir. Belum lagi nanti berapa, nanti ini ada malu, ada apa. Di program saya yang ini, saya nanti akan mengatakan bahwa semuanya memang harus serba digital. Sebenarnya ini beberapa waktu yang lalu saya sudah beberapa mengusulkan juga ke pengurus untuk supaya jangan lagi memakai manual untuk digital, supaya dari digital smart ya misalnya smart digital ini kita bisa mengakses berapa penghasilan karyawan, berapa yang bisa dia ambil untuk pinjaman, berapa kali dia bisa membayar, misalnya 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan, sehingga yang sesuai dengan kemampuannya. Dan bila mana dia mau selesai pun dia bisa top up. Top up pun dia bisa lihat di aplikasi tersebut berapa sih sebenarnya top up yang bisa dilakukan. Aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan juga input requirement-nya, SK segala macam bisa kita upload. Sekarang sudah banyak scanner upload ya. Jadi pihak pengurus sudah sangat dimudahkan dengan upload persyaratannya itu. Sehingga kalau sudah memang deal, tinggal nanti datang ke koperasi, sudah tinggal penyerahkan verifikasi aslinya, langsung bisa cair. Dengan sistem yang memudahkan itu, saya yakin unit-unit serba usaha simpan pinjam ini salah satunya bisa mendapatkan
pemasukan yang lebih baik. Kemudian kita tahu di koperasi kita ini ada unit serba usaha ya, ada makanan, toko, parkir, ambulan. Sasaran ke depan ada keinginan dari saya sebagai Rumatur ini adalah kita bisa sebenarnya dengan sumber daya yang luar biasa tadi, saya ketengahkan tadi ya, di awal 1040 karyawan. Ya mungkin tidak semuanya diberi seragam atau apa, tapi seragam kebutuhan itu bisa kita ambil sebagai change ya. Jadi kesempatan kita untuk mengambil itu semua. Selama ini kan di tendering keluar, Padahal kalau bisa koperasi ambil, itu luar biasa buat pemasukan karyawan. Berapa tahun kita membeli seragam atau apa segala macam, linen, alat tulis kantor, stationery, apa, kita bisa. Tetapi memang kita harus mempunyai suatu minimal CP atau badan usaha di bawah koperasi tentunya, untuk supaya bisa bersaing di pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Kalau nilainya masih di bawah 200 juta, tentu masih memungkinkan untuk penunjukan langsung. Dengan catatan memang harus ada kompetitor yang lain. Makanya CP yang kita bikin ini harus CP yang berkualitas juga, supaya perhitungan dan sebagainya bisa masuk. Yang terakhir ini ya, saya sangat dari dulu kepingin banget ada suatu unit farmasi apotek koperasi. Ironis, saya sebagai klinikus menulis resep, mungkin teman-teman yang lain ya, dokter-dokter spesialis yang lain juga, obatnya ada yang nggak ada. Pasien pengen beli, akhirnya lari semua ke sekitar rumah sakit. Salah satunya mungkin apotek BM, apotek T, ya saya nggak sebut ya. Berapa banyak sumber daya kita yang harusnya bisa kita ambil, itu lari ke luar. Apotek koperasi itu memang kalau kita berpikir susah, tapi kalau berpikir hanya susah, kita tidak akan pernah maju. Kita harus mencari jalan apakah bisa di dalam lingkungan rumah sakit. Kalau memang nggak bisa dalam lingkungan rumah sakit, kita bisa sewa lahan yang kita bikin dalam apotek koperasi. Dulu pernah ada apotek di Rumah Sakit Budi Asih di samping di Wisma Sosial, tapi nggak berjalan. Kembali lagi, kita harus menjalankan apa yang menjadi potensi dari rumah sakit ini. Jumlah pasien tentu semakin lama semakin bertambah. Apalagi kalau ada pengembangan yang lain, ada pengembangan rumah sakit Budi Asih, ada ekstensi ke samping, ke Wisma Tanah Air yang dalam proses tukar guling, tentu akan menambah suatu pemasukan yang bukan unreal ya, kemungkinan akan bisa menjadi kenyataan. Kita bicara yang bukan yang muluk-muluk, tapi yang berkemungkinan saja. Oke, program saya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, kita memaksimalkan unit-unit yang sudah ada dengan memakai program berbasis teknologi. Sebenarnya basis teknologi yang online tadi itu bukan hanya untuk masalah simpan pinjam. Dari tenan-tenan, makanan, segala macam itu bisa dipakai. Saya pernah diskusi dengan orang yang ahli di bidangnya, bahwa pemesanan makanan itu bisa dibikin seperti GoFood. Ya, jadi kalau dari lantai 10, lantai 9, lantai 8, makanan, itu bisa pesan makanan by online di aplikasi kita, aplikasi pinjam. Jadi basis teknologi dengan kita menggunakan satu teknologi untuk macam unit usaha tentu jadi tidak boros, jadi tidak mahal karena digunakan untuk berbagai bisa menggunakan itu juga. Bahkan mau pesan pampers atau segala macam, ya tentu dengan pemikiran-pemikiran yang harus kita ini ya. Untuk jangka panjang, ya tadi ya, saya berharap kita bisa punya CP ya yang di bawah koperasi ya untuk bisa bersaing dalam pengadaan koperasi. Nah, kemudian saya juga ada keinginan untuk mengevaluasi bunga simpan pinjam koperasi sesuai kondisi. Karena kita ini mengutamakan kebersamaan. Jadi kalau ada
seseorang yang tentu kita hargai bahwa dia kan pinjam. Tentu agak kesulitan, bisa diturunkan. Tetapi hanya 300 dengan menambah jumlah customer tentu akan menguntungkan koperasi juga. Oke. Jadi saya berharap bunga-bunga simpan pinjam itu bisa juga selain itu juga kita harus mengkaji juga hubungan-hubungan dengan bank-bank yang kerjasama dengan koperasi untuk bisa mengedepankan prinsip karyawannya lebih menguntungkan. Kemudian saya juga akan melakukan jangka pendeknya reorganisasi terhadap koperasi yang berjalan, yaitu meneruskan yang baik dan menatakan ulang yang kurang berjalan. Ya, mereorganisasi untuk khusus. Saya keinginan sekali juga ada unit marketing. Karena siapa yang bertanggung jawab terhadap marketing kita ini? Harus ada. Kayak digitalisasi tadi, itu harus ada yang memegang. Tidak bisa lepas tangan itu, lepas tanggung jawab, tunjuk sana, tunjuk sini. Harus ada jelas. Siapa yang bertanggung jawab atas marketing, bisnis online tersebut. Atau yang maintain. Kelemahan kita adalah bagus menciptakan, tetapi tidak pandai untuk memaintain. Jadi untuk itu harus ada marketing di situ, baik digital marketing atau apa, kita harus bertanggung jawab supaya kebutuhan karya dipenuhi dengan jangan sampai kecewa customer, karena sekali dikecewakan customer itu dampaknya panjang sekali dan akan mempengaruhi. Dokter Ananda, waktunya tinggal 5 menit ya. Siap, ini mau habis. Siap, kemudian terakhir pengeluaran uang harus berjenjang pintu dan orang harus dilakukan oleh ketua operasi. Jadi tidak ada lagi istilah ketipu, ke ini dan sebagainya. Karena itu semua bisa terjadi berulang-ulang. Karena itu kita harus memagarinya. Kemudian masalah ambulan. Kita juga harus menata ulang ambulan. Apakah ambulan ini menguntungkan di koperasi kita? Kalau memang menguntungkan, dievaluasi. Kalau memang enggak, ya kita harus memikirkan. Karena ambulan-ambulan sekarang sudah banyak. Kita harus meningkatkan service excellence. Ya, harus berkualitas pelayanan-pelayanan petugas-petugas koperasi kita, baik dengan meningkatkan mutu kerja, pendidikan, in-house training dan sebagainya. Itu tadi yang terakhir, tadi yang CP ya, saya berkeinginan untuk bisa masuk ke bisnis-bisnis yang lain. Nah ini yang terakhir. Untuk semua itu mustahil tanpa adanya kepercayaan daripada anggota. Kita bisa menjadi trust independen di ini kita pengawas koperasi. Sistem keluar masuk uang harus diketahui oleh ketua, manajer keuangan dan bendahara koperasi sehingga tidak, insya Allah saya berharap mengecilkan setiap lubang-lubang apapun yang menjadi celah-celah dari hal-hal yang tidak baik. Dari saya terima kasih, itu saja Pak Sukani, terima kasih waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ananda atas presentasinya yang sangat lengkap ya. Waktunya pun hampir pas ini 30 menit ditambah treble. Tapi barangkali Bapak Ibu sekalian, kalaupun memang ada pertanyaan juga sambil menunggu waktu, barangkali masih ada sedikit waktu, saya persilakan untuk pertanyaan yang boleh nanya nggak Pak Tani? Boleh nanya. Dari mana nih? Dr. Salman. Ya. Dr. Oh iya Salman. Dok, silakan Dok. Ya. Boleh. Terima kasih. Saya ngelihat kandidat kita ada 2. Satu orang lama, satu orang pendatang baru. Ya, jadi iya dokter. Saya ke orang lama mungkin saya nggak perlu nanya karena udah lama di situ. Nah, orang baru nih, gimana Dr. Ananda yakin dengan program-programnya dan yakin semua karyawan di Budiasi mengenal koperasi dengan baik. Jujur saja saya udah berapa tahun di Budiasi, udah ada 10 tahun, saya nggak tahu tuh koperasi itu sebetulnya apa gitu. Ya mungkin saya yang salah atau koperasinya kurang gencar mempromosikan koperasi itu apa.
Jadi bagaimana Dr. Ananda akan meyakinkan semua orang yang ada di Budiasi tahu tentang koperasi kita. Itu aja. Baik, terima kasih Dr. Salman atas pertanyaannya yang diajukan. Berarti ini disampaikan untuk Dr. Ananda ya. Boleh Dr. Ananda, boleh silakan langsung dijawab untuk meyakinkan dari pertanyaan Dr. Salman. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Salman. Betul sekali Dr. Salman. Jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Itu pepatah yang lama ya, yang mungkin klise tapi harus kita tetap ini. Jadi kita harus menggunakan beberapa teknik supaya koperasi itu dikenal. Salah satunya yang mungkin utama ya kita harus mempunyai suatu marketing yang kuat. Walaupun memang udah jelas pasti karyawan sini ini, tapi jangan salah. Kalau dengan pengenalan yang bagus, marketing itu bukan hanya marketing untuk memperkenalkan suatu produk, Dr. Salman, jadi ada marketing digital. Kita juga memperkenalkan marketing bisa lewat digital dan sebagainya, karena sekarang bukan eranya lagi pasang pamflet, pasang apa, itu sudah tidak dilihat. Ya, kalau kita punya marketing digital tentu lebih menguntungkan lagi. Ya, jadi harus ada yang bertanggung jawab untuk kita lebih bisa dikenal, sekaligus bisa dipercaya bahwa kita layak untuk menjadi mitra dari karyawan. Jadi harus ada marketing yang memaintain tersebut. Jadi saya tidak tahu bentuknya apa nanti, tetapi saya yakin kalau saya insya Allah terpilih, saya akan membuat suatu unit marketing, baik itu marketing digital dan sebagainya, atau jadi satu untuk lebih mempopulerkan kooperasi sehingga bisa dikenal seperti tadi Dr. Salman katakan. Kalau dikenal pasti mereka akan ada keniatan untuk bekerja sama dengan koperasi, memakai produk-produk koperasi, tidak beli makanan lagi di luar, makanan di koperasi bersih. Siapa yang itu kan? Semua tanggung jawab. Ketua bertanggung jawab pasti utama, manajer koperasi, sekretaris, bendahara. Nah, marketing ini juga merupakan suatu hal yang penting. Di beberapa unit usaha, marketing itu nomor 1 menurut saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ananda atas jawabannya. Bagaimana Dr. Salman? Oke ya? Ya, saya setuju. Kalau kita ada usaha, ya nomor 1 itu adalah bagaimana mempromosikan usaha itu sehingga dikenal oleh orang. Mungkin saja koperasi kita jauh lebih bagus daripada simpan pinjam yang di luar sana, tapi karena kita nggak ada yang tahu, jadi gelap semuanya gitu. Saya setuju banget kalau kita ada penambahan struktur organisasi yaitu marketing, ya marketing itu sangat menjadi ujung tombak dari suatu usaha. Marketing yang nggak ada, tuh usaha tuh memblet tuh, nggak akan jalan tuh gitu. Jadi saya sangat mendukung kalau ada dibentuk suatu marketing, baik itu digital marketing maupun konvensional marketing, itu sangat membantu dalam meningkatkan growth. Itu pengalaman saya dalam memimpin beberapa perusahaan. Jadi sebaiknya langkah yang diambil itu Dr. Ananda yang mudah-mudahan terpilih nanti ya siapapun yang terpilih ya mohon marketing itu merupakan ujung tombak kita gitu. Itu aja dari saran saya. Baik, terima kasih Dr. Ananda. Dr. Salman, maaf, barangkali berikutnya tadi saya lihat Mas Nata raise hand ya. Jadi untuk menyampaikan pertanyaan Mas Nata. Iya, siap Pak Sukani. Silakan dengan cepat, tepat, dan lugas Mas Nata. Siap, terima kasih Pak Ketua KPU. Sebelumnya mohon maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Dr. Ananda. Mudah-mudahan semua apa yang tadi disampaikan Dr. Ananda itu kedepannya akan terwujud demi kemajuan usaha koperasi bersama. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Dr. Ananda terkait dengan kalimat bergoyang tadi, di mana tantangan ke depan koperasi yaitu salah satunya perubahan pola gaji yang berpengaruh terhadap simpan pinjam koperasi. Nah itu mohon dijabarkan lagi gimana maksudnya, apakah itu berpengaruh terhadap simpan pinjam anggota atau berpengaruh terhadap nanti ke depannya kalau kita akan melakukan pinjaman ke koperasi. Kemudian yang kedua, itu program jangka pendek Dr. Ananda, salah satunya yaitu memudahkan
karyawan rumah sakit berupa belanja online. Nah, maksud saya yang saya pertanyakan adalah nanti siapa yang akan, kalaupun terjadi nanti ataupun ada belanja online, siapa yang akan mengantarkan pesanan-pesanan karyawan yang tadi Dr. Ananda sebutkan sebanyak 1.040 karyawan, dan berapa banyak karyawan koperasi yang akan siap untuk mengantarkan pesanan online. Saya kira itu aja, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nata atas pertanyaannya. Nanti Pak Yen habis ini ya. Atau langsung? Boleh Pak Yen dulu biar langsung dijawab pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya terkait waktu, karena waktunya memang terbatas. Silakan Pak Yen. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU. Terima kasih kepada calon ketua kita, Dr. Yulintari dan Pak Dr. Ananda. Siapapun yang terpilih bagi saya sih sama saja ya, kita masing-masing kita adalah untuk koperasi karyawan, ya, untuk teman-teman semua sebetulnya. Jadi ini adalah untuk dari kita untuk kita, gitu ya. Jadi saya hanya beberapa mengingatkan teman-teman gitu, karena satu yang perlu sebetulnya adalah satu kejelasan dulu, ya. Kejelasan arti katanya begini. Ada beberapa hal yang menurut saya dari awal saya masuk ke Budi Asih, ya, itu sangat tidak jelas. Maksudnya begini, misalnya anggota atau pengurus koperasi, ya, itu apakah boleh orang luar, ya, itu satu. Boleh-boleh saja, mungkin boleh, ya, tapi kita mesti ingat ini koperasi karyawan atau koperasi apa, ya? Apakah kita sebagai orang dalam tidak sanggup, tidak mempunyai kesanggupan untuk mengurus koperasi kita? Itu yang saya pertanyakan dari awal. Kemudian yang kedua, ketegasan dalam hal misalnya pengurus berbuat sesuatu yang merugikan secara fisik sebetulnya koperasi kita, ya, seperti awal saya masuk dulu itu ada yang kejadian lah gitu, perubahan manajemen, kemudian uang koperasi dipakai, kemudian pengembaliannya seperti apa? Saya juga nggak pernah tahu sebagai anggota koperasi. Kemudian kalau pengurus bisa berbuat seperti itu, ya tentunya kita sebagai anggota juga bisa dong minta uang, kemudian nggak usah dibungakan, ya kita kembalikan gitu. Kan selesai juga permasalahannya. Tapi kan bukan itu. Nah, saya sih mengharapkan ketua supaya agak tegas dalam hal-hal seperti ini, ya. Karena apa? Ini juga akan kebaikan kita bersama, ya. Yang penting koperasi sebetulnya adalah keterbukaan, teman-teman. Ya, bagaimana keterbukaan ini kita membuka selebar-lebarnya, ya. Segala peraturan, segala aturan yang ada di kita, ya, seperti apa diterjemahkannya. Karena teman-teman tolong ingat juga, ya, kalau saya melihat di sini selama ini berjalan, utang-utang teman-teman di koperasi kan kadang-kadang dipotong oleh keuangan, ya, gitu, ya. Nah, mohon maaf, sebetulnya ini harus dibedakan antara institusi RSUD Budi Asih dengan koperasi, bahwa di dalamnya adalah anggota-anggota kita, betul gitu. Tapi ini hal yang berbeda, ya. Walaupun pembinanya adalah direktur kita, gitu, secara aturannya, gitu ya. Tapi tolong dipisahkan karena apa? Di tempat lain itu tidak ada lagi pemotongan-pemotongan yang langsung dari keuangan, teman-teman. Itu menyalahi tupoksi keuangan sebetulnya, gitu. Nah, ini tolong diingat bagaimana solusinya ke depan, gitu. Untuk ketua-ketua baru. Jangan sampai ya diteruskan ternyata ini salah, ya. Ini akan menjadi masalah nanti bagi koperasi, gitu. Bagi saya adalah karena saya adalah anggota koperasi juga, tentu kita mengingatkan, ya, aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir lah, pertanyaan saya kepada ketua, tolong ditetapkan, ya, apakah koperasi karyawan Budi Asih itu untuk karyawan aktif yang masih aktif atau yang sudah pensiun? Itu juga tolong ditetapkan, gitu, ya, karena namanya koperasi karyawan Budi Asih, ya. Pada saat orang udah keluar dari sini, tentunya ya bukan karyawan Budi Asih lagi. Mungkin itu ya yang pemikiran saya. Mungkin itu aja Pak Kani, terima kasih. Selamat Dr. Yulintari, Dr. Ananda. Ya. Baik, terima kasih Pak Yen atas
masukan barangkali ya, mengasuhkan atau mengingatkan kepada ketua terpilih siapapun nantinya untuk kira-kira teknis atau metode-metode atau pola yang memang kurang pas harap diperbaiki. Tapi nggak apa-apa, silakan bagi para calon ketua barangkali kalau memang perlu Anda tanggapan, masih ada sedikit waktu. Yang pertama barangkali jawab pertanyaan dari Mas Nata, tolong Dr. Ananda disampaikan jawabannya terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mas Kani. Jadi saya senang Mas Nata bertanya, berarti Mas Nata menyimak. Ya, menyimak apa yang saya presentasikan. Saya senang sekali. Siap, Dok. Siap, Dok. Ya. Jadi kalau bertanya berarti menyimak. Kalau nggak bertanya malah saya nggak tahu apakah menyimak atau enggak. Oke, pola gaji yang saya bilang bergoyang tadi itu sangat dimungkinkan. Apapun perubahan yang terjadi pada Dinas Kesehatan dalam hal ini Pemda DKI, ya tentu kita harus mengikuti. Seandainya pun kita bisa ada keleluasaan untuk nanti tidak penuh dibayar oleh BLUED. Itu lain masalah, tapi kita harus siap. Yang saya pikirkan kalau itu nanti terjadi benar, pemasukan pasien jumlah kunjungan kita nggak stabil, pembayaran gaji yang dulu disubsidi, tiba-tiba tidak lagi subsidi, tentu akan menggoyang. Pasti. Ya, jumlah pendapatan kita dulu misalnya 10M tanpa membayar gaji non-PNS. Pegawai non-PNS tadi kan sudah saya ketekankan di depan, makanya saya bicara ada data bahwa 750 lebih, hampir 800 itu pegawai kita adalah non-PNS. Jadi 3/4 alias 75%. Kalau itu sampai terjadi, berarti yang penghasilan tadi 10 miliar pasti ada diambil sebagian untuk penggajian itu tersebut. Yang selama ini kita sudah keenakan dibantu oleh dinas. Pemprov DKI. Itu tadi Mas Nata. Jadi kita harus memikirkan setidak-tidaknya kalau memang itu terjadi, kita harus mengatur strategi yang bagus, yang kuat supaya koperasi simpan pinjam tidak berkurang pendapatannya, ya. Tetapi jumlah yang kita cakup lebih banyak. Tadi saya katakan dengan mengevaluasi bunga, pola bunga. Saya katakan saya lebih senang bunganya rendah karena koperasi untuk bersama. Kalau bunganya agak tinggi, ada kebersamaan di situ yang mungkin tidak bisa maksimal. Dengan menurunkan bunga seandainya, tetapi jumlah peminatnya jadi bertambah, bukan saya mengajarkan orang untuk hutang, tapi daripada dia hutang di pinjol apa segala yang syaratnya juga mudah pinjol itu, tapi menyulitkan. Kita bisa tarik pinjam-pinjol itu karyawan-karyawan kita yang kesusahan kita rangkul. Mereka adalah keluarga kita, karyawan kita. Kenapa kita nggak bantu dengan bunga yang kita evaluasi? Jumlahnya juga akan lebih banyak yang mau join dengan koperasi. Totalinya pasti akan lebih baik. Jadi tadi masalah goncang-goncang itu kita harus bisa cari kiat-kiatnya. Yang kedua, kalau nanti sudah berjalan pemesanan makan online dan sebagainya, itu sangat mudah, Mas Nata. Kalau memang sudah banyak, pasti kita bisa sediakan kurir yang banyak juga. Nggak mungkin pas yang pesan itu disuruh suruh ngambil sendiri. Ya kita harus banyaknya tapi tanda petik ya. Berapa kemampuan satu orang untuk mengantar. Ya kan? Saya rasa mungkin itu saja dari saya. Pasti itu harus kita pikirkan lagi. Kalau memang banyak yang pesan, tentu harus kita bentuk tim untuk yang mengantar-ngantar tersebut. Sekali lagi tadi kan kita katakan bahwa kualitas, kita harus menjaga kualitas pelayanan. Jadi kalau kita bisa melakukan suatu program, produk, tapi kita nggak bisa menjaga kualitas ya, itu sama dengan mengubur sendiri. Jadi program itu akan cepat habis. Tidak akan ini lagi. Mungkin itu saja. Makanya kita perlu marketing juga tadi. Oke. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mas Nata. Terima kasih, Mas Nata. Terima kasih, Dr. Ananda, atas pertanyaannya atau jawabannya dari pertanyaan. Mohon izin, barangkali Dr. Yulin ada yang disampaikan? Boleh. Silakan, Dok. Ya boleh kalau masih ada waktu. Silakan, Dok. Silakan, masih ada. Menjawab masukan dari Dr. Jen. Terima kasih, Dok. Izinkan saya menjawab. Tapi sebelumnya perkenankan saya menjelaskan, ini klarifikasi karena saya tahu sendiri karena ada di dalam. Benar memang kesalahan itu memang mudah diingat, sementara kebaikan itu bisa tertutup oleh kesalahan yang sedikit.
sebelum saya menjawab ini, saya di dalam ini sebagai pengawas 2 kali kepengurusan. Saya jawab dulu yang pertanyaan nomor 2. Pada saat sekarang sudah dilakukan revisi ART bahwa pengurus koperasi adalah yang harus masih aktif, Dok. Jadi kalau sudah pensiun tidak mungkin jadi pengurus lagi. Nah, kenapa pengurus yang sekarang masih ada yang pensiun? Itu karena masih belum ada revisi ART, itu masih mengikuti ART dahulu. Tapi sekarang nanti bisa dicek di akte notaris, sudah jelas juga sesuai dengan masukan dari Ibu Pembina Koperasi bahwa pengurus koperasi adalah harus pegawai RSUD Budi Asih yang aktif. Pertanyaan ini selesai ya. Kemudian yang mengenai ketipu, betul itu memang terjadi. Itu ceritanya memang pada saat dulu ada uang diambil dari bank untuk pinjaman anggota. Pada saat itu pinjaman masih diberikan tunai. Tetapi mulai sejak kejadian itu pinjaman sekarang itu ditransfer lewat bank. Boleh dicek kepada pegawai-pegawai yang pinjam. Pada saat itu memang saya tidak tahu kena hipnotis apa, memang ada uang sejumlah tunai untuk melakukan pembayaran tunai pada pinjaman. Dan itu pun sudah dikembalikan 100 juta, dibayarkan secara 2 kali transfer dengan sadar, mungkin terhipnotis dan sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan. Buktinya ada, saya sudah cek sendiri. Kemudian mengenai program pinjaman, itu menjadi masalah. Tetapi sekarang, karena saya ada di dalam, saya tahu. Ketika anggota itu meminjam, rasanya ketika mau terima uang harus cepat. Tetapi ketika mau membayar, bila tidak dipotong langsung, itu kendalanya banyak sekali. Saya 2 kali ikut sampai menagih pinjaman kepada pegawai Budi Asih yang sudah pindah ke puskesmas lain. Itu susahnya seperti debt collector. Jadi, bila tidak dilakukan pemotongan dari rumah sakit, sekarang saya juga bertanya, kalau pegawai Budi Asih pinjam ke Bank DKI, apa tidak dipotong langsung gajinya sama TKD-nya? Itu boleh. Nah sekarang karena koperasi tidak boleh memotong, ya habis ini koperasi tidak berani lagi membuka simpan pinjam. Kecil sekali kesadaran anggota untuk membayar. Saya melihat sendiri betapa susahnya anggota membayar dengan kalau tidak dipotong. Itu udah jawaban dari saya yang saya lihat selama 2 kali kepengurusan saya sebagai pengawas. Terima kasih Dr. Yen. Baik, terima kasih Dr. Wilintasi atas konfirmasi dan klarifikasinya. Mungkin mengingat waktu juga acara kita lanjutkan karena masih ada calon yang akan mempresentasikan program kerja dan visi misinya. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa kita diberikan waktu sampai jam 15.00. Sekarang masih ada waktu barangkali untuk berikutnya akan presentasi dari calon ketua pengawas RSUD Budi Asih yang kebetulan pada saat ini yang mendaftarkan diri adalah cuma 1 orang, yaitu Dr. Naimatul Mahanani, spesialis patologi klinik. Kepada Dr. Hani ya, seperti yang lain juga saya berikan waktu kurang lebih 15 menit. Barangkali ada hal-hal yang mau diklarifikasi setelah presentasi, monggo dipersilakan. Untuk Dr. Hani, waktu dan layar saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati jajaran direksi RSUD Budi Asih, yang saya hormati tim KPU pemilihan ketua koperasi, manajer, serta Dewan Pengawas dari RSUD Koperasi RSUD Budi Asih, juga seluruh anggota Koperasi Karyawan RSUD Budi Asih yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Perkenalkan, nama saya Dr. Naimatul Mahanani, spesialis patologi klinik. Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk presentasi sebagai calon Ketua Pengawas Koperasi Karyawan di RSUD Budi Asih. Outline dari presentasi saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kurikulum vitae, kemudian visi dan misi, dan program kerja. Untuk kurikulum vitae, ini nama saya adalah Dr. Naimatul Mahanani, spesialis patologi klinik, biasa dipanggil Dr. Hani. Kemudian saya lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Januari tahun 82. Saat ini saya adalah Kepala Unit Bank Darah di RSUD Budi Asih, dan spesialis patologi klinik di laboratorium RSUD Budi Asih. Hobi saya menanam anggrek, membaca, mendengarkan musik, dan tidak lupa menonton drama Korea. Saya S1 di Fakultas Kedokteran UI tahun 99 sampai 2005. Kemudian mendapatkan tubel dari Pemprov DKI Jakarta untuk menempuh pendidikan spesialis patologi klinik di FKUI di tahun 2011 sampai 2015. Begitu lulus, saya dipercaya sebagai salah satu staf di International Class di FKUI. Kemudian di tahun 2006 saya lolos seleksi untuk CPNS, dan penempatan pertama saya adalah di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur di tahun 2006. Kemudian menjadi dokter umum di Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu, kemudian di Kelurahan Cipinang Cibedak di tahun 2008. Di tahun 2009, saya ditarik ke Dinas Kesehatan untuk menjadi koordinator dari Asian Network Major Cities NMC 21 di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, ini adalah kerjasama dari berbagai kota di Asia Pasifik. Dia bekerja sama di berbagai aspek. Untuk Dinas Kesehatan sendiri, kita memegang proyek yang bernama Countermeasures to Combat Infectious Disease in Asia Project. Jadi untuk menangani berbagai penyakit infeksi yang ada di ibu kota berbagai negara tersebut. Dan ini memberikan saya pengalaman yang tidak terlupakan. Kemudian, staf di bidang pengendalian masalah kesehatan di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di mana Pak Banjar, direktur sebelumnya, itu adalah bos saya sebagai kepala bidang. Kemudian setelah selesai, saya tugas belajar, saya diberikan kesempatan, saya sangat beruntung bisa bergabung di RSUD Budi Asih yang kita banggakan ini sebagai dokter spesialis patologi klinik, kemudian menjadi kepala unit bank darah, dan untuk My Lab Tebet 2021 sampai sekarang, saya juga menjadi dokter penanggung jawab laboratoriumnya. Untuk lewat organisasi, dari SMA saya suka organisasi, menjadi sekretaris MPK dan sekretaris OSIS saat SMA. Kemudian saat menempuh pendidikan di FKUI, saya menjadi anggota Forum Studi Islam, Profis dari FKUI, tahun 99 sampai 2003, dan menjadi pengurus gerakan penyuluhan anti nafsa, yaitu yang bergerak dalam bidang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di FKUI. Kemudian untuk riwayat wirausaha, saya bergabung dengan Bursa Kedokteran di FKUI. Itu adalah salah satu toko di FKUI yang dikelola oleh mahasiswa dan melayani berbagai kepentingan mahasiswa. Kita menjual mulai dari alat kesehatan, textbook, kemudian juga alat tulis yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Jadi mungkin semacam koperasi di sana ya. Kemudian saya dipercaya menjadi ketua divisi pembelian di Bursa Kedokteran FKUI di tahun 2002 sampai 2003. Kemudian ini adalah saya menjadi salah satu anggota Darul Wanita Direktorat Jenderal Anggaran karena suami saya orang Kementerian Keuangan. Kemudian saya anggota ID tahun 2005 sampai sekarang, anggota PDS Petklim tahun 2016 sampai sekarang, dan saat ini saya dipercaya menjadi sekretaris paguyuban Dr. RSUD Budi Asih dari 2019 sampai sekarang. Ini adalah teman-teman yang ada di paguyuban Dr. RSUD Budi Asih, di mana kita adalah bagian dari komite medik yang memberikan pelayanan, terutama dalam hal sosial dan charity. Di saat COVID-19, kita menggalang donasi, kita menyebarkan via media sosial, kemudian juga begitu mendapat donasi, kita mendistribusikan kepada tim garda depan yang ada di RSUD Budi Asih.
Dan sampai sekarang program tahunan kita memfasilitasi THR yang diberikan dari Komite Medik untuk dibagikan, didistribusikan kepada security dan juga cleaning service yang ada di RSUD Budi Asih. Dan alhamdulillah ini adalah pekerjaan tahunan yang semoga terus berkesinambungan. Amin. Kemudian untuk visi dan misi, saya mengambil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pasal 21 ayat 1, yang menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi itu terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yaitu pasal 50 ayat 1, di mana tugas pengawas koperasi antara lain memberikan nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, serta melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota, di mana rapat anggota itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Untuk wewenang pengawas koperasi, yang pertama adalah menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus, memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasan. Adapun visi calon ketua pengawas, yaitu menjadikan koperasi RSUD Budi Asih dengan tata kelola yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel sesuai ADART, sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Yang dimaksud dengan terkendali itu adalah manage dengan baik. Yang dimaksud dengan transparan itu terbuka. Setiap laporan keuangan itu bisa diakses oleh anggota koperasi. Yang dimaksud dengan akuntabel itu kita bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan dengan baik dan tercatat dengan baik. Sehingga ke depan koperasi itu bisa lebih baik dan maju. Kemudian untuk misi calon ketua pengawas, yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pengelolaan terlaksana sesuai ADART, meningkatkan pengawasan di bidang pelayanan, terlaksananya rencana program kerja pengurus dengan memaksimalkan komunikasi dan peran serta anggota dan pengurus, mendorong terlaksananya tata kelola koperasi sesuai ADART yang transparan, akuntabel, adil, dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan mendukung program kerja untuk peningkatan SDM berupa pelatihan anggota koperasi untuk kaderisasi dan pelatihan kewirausahaan bagi anggota yang berminat. Untuk program kerja, yaitu melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan dengan baik. Kemudian yang penting adalah meningkatkan sinergi, komunikasi, dan kerjasama secara berkesinambungan antara anggota, pengurus, dan pengawas. Penyampaian laporan hasil pengawasan kepada rapat anggota secara reguler sesuai ADART. Sekarang adalah era industri, era 4.0, di mana kita mendukung penerapan IT demi kemudahan transaksi dan pengawasan. Seperti pembayaran dapat dengan e-wallet yang cashless, pembelian atau pemesanan online bisa melalui telepon, WA, pencatatan transaksi keuangan, dan jual beli dengan aplikasi, pengecekan saldo peserta setiap saat. Dan untuk pengawasan, saya berharap ada pemasangan CCTV di koperasi yang dapat diakses oleh pengurus koperasi. Program kerja berikutnya adalah mendukung pembinaan dan pengembangan koperasi melalui program kemitraan, kerjasama usaha, pelatihan anggota koperasi, SDM, pemberian dorongan untuk inovasi, optimalisasi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi. Kemudian, yang penting juga kita mendukung program yang telah berjalan dengan baik saat ini. Antara lain, kemudahan proses simpan pinjam, kemudian jaminan ketersediaan atau stok barang koperasi, serta peningkatan kerjasama dengan berbagai tenan. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari saya. Saya berharap koperasi karyawan di RSUD Budi Asih ini bisa menjadi keluarga besar yang penuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga masing-masing anggota koperasi karyawan di RSUD Budi Asih itu bisa meloncat terbang lebih tinggi dalam kehidupannya dan sukses selalu.
Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Dr. Hani atas presentasinya yang sangat luar biasa dan penuh semangat ya. Saya rasa baik Bapak Ibu sekalian, seperti juga kesempatan-kesempatan yang lain ya, bila ada dari Bapak Ibu sekalian ya yang ingin menanyakan secara langsung ya kepada Dr. Hani, mengingat waktu juga terbatas ya, barangkali kesempatan bila ada pertanyaan saya persilakan 3 orang penanya atau 3 orang anggota Zoom kali ini yang menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Sudah selesai, semua bagus, sukses. Saya mau ke bawah. Nomor di bawah. Dr. Hani bisa stop share screen-nya? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan buat Dr. Hani? Baik, kalau memang tidak ada Bapak Ibu sekalian, mungkin presentasi pada kali ini kita cukupkan. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan atau mengingatkan kembali terhadap para calon dan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota atau yang mempunyai hak pilih nanti. Yang pertama saya ingatkan, tolong sampaikan kepada teman-teman semua, ya, teman atau anggota koperasi yang lain yang saat ini tidak bisa hadir, bahwa nanti kita akan mengadakan pemilihan secara online, yaitu menggunakan Google vote atau voting secara online. Nanti untuk linknya akan kita sampaikan menyusul. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, barangkali mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian dan para calon, pada hari ini setelah calon menyampaikan program visi misinya, kemudian selepas ini adalah pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 8 November adalah masa kampanye daripada calon, baik calon ketua koperasi ataupun calon pengawas koperasi. Seperti yang awal saya sampaikan, dipersilakan untuk medianya, kita sepakat bahwa kita menggunakan teknologi yang saat ini memang sedang kita lakukan, yaitu dengan secara elektronik, tidak dengan secara manual. Ya, kemudian berikutnya setelah masa kampanye tanggal 9 sampai tanggal 22 November itu adalah merupakan masa tenang. Jadi untuk pemilihan tidak ada satupun kegiatan yang sifatnya baik calon atau calon ketua koperasi ataupun calon pengurus melakukan kegiatan kampanye kembali. Bila ada, mengingatkan kembali, aduan ke KPU dengan membawa bukti-bukti yang ada akan kita lakukan teguran, ya, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 22 November, dokter. Mungkin setelah ini saya share kembali ya dokter, saya share kembali timeline yang KPU buat. Kemudian tanggal 30 sampai tanggal 30 November sosialisasi pemilihan calon ketua. Jadi mungkin kita akan mensosialisasikan ke seluruh anggota pemilih, mungkin tidak secara juminar,
atau secara virtual, kita akan memikirkan teknik atau metode yang lebih efektif, mungkin juga dengan secara buatkan video atau secara guideline bagaimana caranya melakukan pemilihan tersebut. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 13 Desember kami akan melakukan persiapan, melakukan evaluasi terhadap segala sesuatu yang sampai saat ini sedang berjalan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan calon ketua pengurus dan calon ketua pengawas. Kemudian pemilihan itu sendiri akan kita lakukan pada tanggal 14 Desember 2021. Jadi teknisnya kita sebarkan link Google Form, Google Meet, Google Voting terhadap seluruh karyawan RSUD Mediasi, yaitu dalam jangka waktu 24 jam. Jadi tanggal 14.00 sudah kita sebarkan ke seluruh pemilih, akan ditutup jam 23.59 tanggal 15 Desember. Kemudian pada jam 13.00 15 Desember kita akan melakukan penghitungan suara yang pada dasarnya sebenarnya penghitungan suara tersebut sudah secara sistem akan memperoleh hasilnya secara presentasi. Tetapi kita panitia pun tidak akan membuka hasil itu tanpa sepengetahuan dari pertama anggota, kemudian yang kedua adalah calon, dan yang ketiga para saksi. Para saksi mungkin ada 3 orang bagian yang akan kita tentukan. Barangkali nanti lebih lanjut akan kita sampaikan saksinya, pihak saksinya dari mana saja akan kita sampaikan. Jadi pada tanggal 15 Desember kurang lebih jam 13.00 kita sudah dapat mengetahui calon-calon mana saja yang terpilih sebagai ketua periode 2022-2027. Kemudian di tanggal 3 Januari ya, jadi proses pemilihan sampai di situ sudah selesai tahapan demi tahapan, yang pada tanggal tersebut kita juga akan menandatangani berita acara ya dari semua pihak yang hadir. Itu pun kita nanti hadir secara 2 metode. Yang pertama secara offline pihak terkait, kemudian yang secara online adalah pihak-pihak perwakilan daripada anggota, dari anggota, pihak perwakilan anggota secara online. Kemudian untuk para saksi, panitia, dan para calon itu akan hadir secara offline barangkali di ruang tertentu. Nah, itulah rangkaian-rangkaian yang kami buat. Sementara untuk penetapan, karena memang ini adalah periodenya 2022-2027, pada tanggal 3 Januari 2022, kita akan tetapkan ketua terpilih, baik ketua koperasi ataupun ketua pengawas. Selanjutnya untuk pelantikan adalah kita serahkan kepada pengurus koperasi yang sebelumnya, karena tugas KPU sampai di situ sudah selesai, sehingga semua pihak menerima hasil daripada pemilihan, secara otomatis tugas KPU sudah selesai. Jadi segala sesuatunya nanti kita serahkan, teknis, mekanisme, dan lain sebagainya kita serahkan ke pengurus koperasi yang saat ini masih menjabat. Mungkin itu dari saya, rangkaian ke depan untuk pemilihan ketua koperasi dan ketua pengawas. Mudah-mudahan ke depan mari kita berkoperasi dengan baik, dengan transparan, sesuai dengan visi misi dari ketua calon. Dari ketiga calon saya rasa semuanya sangat luar biasa. Tinggal kita lihat nanti daripada pemilihan mana yang akan diberikan oleh semua anggota. Dari saya
secara pribadi dan secara panitiaan mohon maaf apabila terutama hari ini ada kata-kata atau sikap perilaku yang kurang menyenangkan kepada semua pihak. Kepada tim IT saya ucapkan terima kasih, kepada seluruh anggota juga kita ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, mohon semuanya kita buka video ya, videonya dulu kita foto bersama untuk dokumentasi. Karena nanti setelah ini acara kita ini kita record, bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan bisa menyaksikan di channel YouTube Media RSUD Budi Asi. Ya, saya lihat hari ini tadi maksimal 40 peserta ya di ruang Zoom ini. Bahkan sekarang kayaknya untuk acara yang inti sudah selesai, sudah tinggal 25 orang, tapi nggak apa-apa. Mohon semuanya membuka videonya, kita foto bersama. Mas Nata, yang ganteng nyisir dulu. Ayo yang lain mana? Untuk host Teh Ina, tolong bantu diambil fotonya. Kasih kode Teh Ina. Oke, mulai 1, 2. Oke, ganti gaya. Ganti gaya. 2. Dengan angka 3. Pesertanya 3. Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Dr. Yulin, Dr. Ananda, Dr. Mahanani, Terima teman-teman kasih semua. kembali. Terima kasih pada KPU, Mas Kani, Mbak Ina, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua anggota yang sudah ikut acara ini. Mas Farul tinggal lip aja ya. Mas Farul tinggal lip aja ya.